Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpah curahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan tentunya kita menyanjung, mengagungkan Allah di atas kebesaran-kebesaran yang kita ketahui maupun yang ilmunya belum sampai kepada kita. Sebagaimana ucapan Nabi SAW, beliau mengatakan, la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak dapat atau aku tidak mampu memuji dengan pujian yang sempurna kepadamu. Kenapa? Karena engkau terpuji sesuai dengan pujian yang engkau puji atas dirimu sendiri. Artinya sehebat apapun pujian kita kepada Allah, maka keagungan dan kebesaran Allah lebih daripada apa yang kita ucapkan. Karena tentang Allah itu sangat luas. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Suci atas segenap keburukan yang sering kali disandarkan kepadanya. Terutama di musim wabah atau pandemi ini, banyak lisan-lisan manusia menyandarkan keburukan kepada Allah. Padahal ketahuilah bahwasanya tidaklah terjadi keburukan kecuali atas kezaliman diri kita sendiri dan bukan atas dasar kezaliman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Kenapa? Karena Allah mengatakan walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah itu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya, melainkan mereka sendiri yang menzalimi diri-diri mereka. Maka Allah Maha Suci dari keburukan dan aib juga kejelekan yang disandarkan kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para jamaah hadirin dan hadirat, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kembali Allah mudahkan kita berkumpul di salah satu rumahnya. Dan sebagaimana telah Allah kumpulkan kita di tempat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama Nabi yang kita cintai di surga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita pada pembahasan kitab Ta'zimul Ilmi atau Khulasah Ta'zimul Ilmi pada prinsip yang ke-8. Pada prinsip yang ke-8. Ya, sebelumnya kita sudah menyelesaikan prinsip yang ke-7 ya. Untuk bersegera dan juga memanfaatkan waktu muda ya dalam kita menuntut ilmu. Nah, kita masuk ke poin yang ke-8 atau prinsip yang ke-8, yaitu luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalah, yaitu senantiasa bertahap dan tidak tergesa-gesa. Bertahap dan tidak tergesa-gesa. Nah, ini pembahasan yang sangat amat penting untuk setiap penuntut ilmu. Untuk pemula maka ini ilmu baru, dan untuk yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan, di dunia ilmu, artinya sudah 3, 4 atau 5 tahun bahkan lebih duduk di majelis ilmu, maka ini pengingat untuk kita semuanya. Ya, kembali diingatkan bagaimana sepatutnya dan selayaknya kita menuntut ilmu
yaitu dengan cara-cara sebagaimana yang telah digariskan oleh para ulama. Baik, ikhwan dan akhwat jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin berkata, perhatikan, ilmu itu diraih bukan dalam satu waktu sekaligus, karena hati tidak akan pernah mampu untuk itu. Kenapa? Sebab ilmu memiliki bobot yang berat, sebagaimana batu terasa berat di tangan orang yang membawanya. Maksudnya tentunya batu besar ya, bukan batu kecil atau kerikil. Jadi batu yang besar, yang bobotnya berat, maka terasa berat di tangan pemikulnya ketika dia memikul batu tersebut. Demikian pula dengan hal ilmu. Ilmu itu akan terasa berat di hati, karena ilmu adalah ibadah apa? Ibadah hati. Ilmu itu ibadah hati. Akan terasa berat di hati ketika ilmu itu dipikul dengan cara yang tidak benar, yaitu ketika kita tidak bertahap dalam meraihnya, juga terburu-buru dalam mendapatkannya. Nah, perhatikan jamaah azani Allah wa iyyakum. Lihat, ini penting ya, tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang seringkali kita mungkin pernah mendengar atau bahkan sering mendengarnya, namun makna mendalam dari ayat tersebut kita tidak pahami. Allah mengatakan di dalam surat Al-Muzammil ayat yang kelima, kata Allah Subhanahu wa taala, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu, wahai Muhammad. Di dalam ayat ini, ikhwan dan akhwat azani Allah wa iyyakum ajma'in, Allah mensifati Quran dengan apa? Perkataan yang berat. Seolah kontradiktif dengan firman berikutnya yang tercatat dalam buku yang antum punya itu ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu Allah sifati dengan apa? Perkataan yang berat, bukan perkataan yang ringan, yang Allah wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan sering juga kita mendengar ayat berikutnya, yaitu surat Al-Qamar ayat 17. Allah katakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh, bahkan dua kali ini penekanannya dua kali. Walaqad, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diperingati atau untuk peringatan. Fahal mim muddakir, dan adakah orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Nah, lihat jamaah azani Allah wa iyyakum, perkataan yang pertama atau firman yang pertama dengan firman yang kedua, yang pertama surat Al-Muzammil, kemudian yang kedua adalah Al-Qamar, seolah-olah bertabrakan, betul atau tidak? Pertama mengatakan apa? Berat gitu ya. Yang kedua mudah. Nah, jadi yang benar ini, yang benar mana? Apakah ayat yang pertama yang dimansukh dihilangkan hukumnya, ataukah ayat yang kedua, atau sebaliknya? Ya, tentunya kalau sudah ditetapkan ayat tersebut dan tidak ada penjelasan nasakh, penghapusan hukum atau penghapusan ayat, maka harus dipahami secara mendalam. Dan yang menjelaskannya adalah para ulama ahli tafsir. Nah, jamaah azani Allah wa iyyakum, dijelaskan di kalimat berikutnya bahwa Al-Quran yang sudah Allah mudahkan saja masih Allah sifati ia adalah perkataan yang berat. Sekali lagi, makna daripada bahwasanya Al-Quran itu perkataan yang berat dan Al-Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah, maksudnya adalah Al-Quran yang sudah Allah mudahkan saja masih berat. Bagaimana dengan ilmu selain Al-Quran yang Allah tidak mensifatinya dengan sesuatu yang telah Allah mudahkan? Paham? Dengan bahasa sederhananya, Allah sudah mudahkan Quran,
tapi Allah masih mensifati Quran itu adalah perkataan yang berat. Gimana kalau dengan selain Al-Quran? Contohnya apa? Ilmu nahu, ilmu sorof, usul tafsir, usul fikih. Itu kan bukan firman Allah, betul nggak? Ya, kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ulama. Ilmu-ilmu yang menunjang agama untuk paham Al-Quran. Itu tidak Allah sifati perkataan yang berat, tidak. Karena Allah mensifati perkataan berat untuk apa? Al-Quran. Nah, maka dari sini para jamaah azani Allah wa iyyakum, antum yang pernah belajar misalnya nahwu, misalnya kaidah bahasa Arab, atau misalnya pernah mencoba belajar atau mendengar pelajaran agama yang berkenaan dengan mustalah hadis misalnya, atau bahkan ilmu rijal tentang perawi-perawi hadis. Aduh, susah juga ya, wajar. Aduh, berat juga ya, wajar. Kenapa? Al-Quran yang sudah Allah mudahkan saja untuk kita jadikan Al-Quran tersebut sebagai peringatan, itu Allah sifati dengan perkataan yang berat, apalagi selain Al-Quran. Itu. Ya, maka jamaah azani Allah wa iyyakum ajmain, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya tidak bisa orang itu menginginkan ilmu kemudian didalami dan menjadi orang yang mumpuni dalam waktu yang singkat. Gak mungkin, mustahil. Dan itu terbukti dari bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa? Bertahap, berangsur-angsur. Ya, dalam keadaan berangsur-angsur, bertahap, sesuai dengan kejadian-kejadian ataupun kondisi ataupun peristiwa-peristiwa yang ada di masa kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan bisa dibuktikan, antum bisa tanya kepada para penuntut ilmu, ya, atau orang yang mondok dengan waktu yang lama, ya, bisa mereka ceritakan bagaimana perjuangan menuntut ilmu, dan bahkan sudah bertahun-tahun seolah nggak punya apa-apa. Karena memang sebagaimana dinasihatkan oleh Imam Syafi'i bahwa menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, itu dengan waktu yang panjang. Ya, kata Imam Syafi'i, tuluz zaman, waktu yang amat sangat panjang. Ya, kalau kita bicara ilmu duniawi saja panjang, ya, apalagi kalau sampai ambil spesialis, ya, pengen jadi dokter spesialis, itu kan ada waktu tambahannya. Karena memang tidak bisa diraih dengan setahun 2 tahun kemudian jadi spesialis, nggak ada itu ceritanya. Nah, tetapi kalau tidak mendalam ilmunya, sekedar pada kulitnya saja, ya mungkin saja. Misalnya tahu tentang usul tafsir, cuma tahu gambaran umumnya saja. Tahu mustalah hadis, tahu gambaran umumnya saja. Tahu usul fikih tentang gambaran umumnya saja. Tahu fikih tentang gambaran umum saja. Mungkin dalam waktu singkat. Karena sekarang apalagi di zaman ini banyak ulama menulis kitab itu dengan mukhtasar. Artinya apa mukhtasar? Praktis, ringkasan. Nah, kita bisa itu. Kita bisa raup ilmu tersebut dalam waktu singkat, bisa. Tapi kalau mendalam nggak bisa. Tapi nanti kita akan bacakan bagaimana penjelasan para ulama, ya, karena kalau bahasa sederhana kita, ya, nanti ada bahasa ulama, ya, yang lain. Jangan sampai bayi baru lahir itu dikasih makan nasi, ya, langsung kan ngerengek anak kecil itu, ya, awa gitu, ya. Kita langsung suapin nasi, tambah jengkol, tambah pete, tambah sambal, gitu. Kira-kira madharat atau maslahat? Madharat, keburukan bagi bayinya. Walaupun niat kita nggak apa-apa biar cepat kenyang deh. Nah, sama kayak orang belajar agama, nggak apa-apa biar cepat jadi, nggak bisa. Malah yang terjadi adalah madharat, keburukan
bagi dia. Ya, dia akan merusak agama lebih banyak daripada memperbaikinya. Ya, dia akan lebih cepat merusak agama dibandingkan memperbaikinya. Maksudnya umat ya. Dia akan banyak menjadikan kerusakan di tengah umat daripada memberikan kebaikan untuk mereka. Kenapa? Tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Makanya antum lihat ustaz-ustaz dalam tanda kutip yang tiba-tiba tenar, yang tadinya mantan A, mantan B, mantan C, mantan D dan seterusnya, ya, hilang 1 tahun langsung ada ustadznya. Ya, entah itu dari kalangan artis, dari kalangan musisi, atau mantan dan seterusnya. Ya, maka banyak memberikan kerusakan dibandingkan memberikan apa? Manfaat. Kalau kita bicara manfaatnya ada orang yang tobat, betul nggak? Ya, ada orang yang kembali, dia yang tadinya hidup dengan narkoba, hidup dengan kehidupan malam yang buruk, kemudian dia tinggalkan itu semuanya dengan sebab yang Ustaz dadakan tadi. Ya, tapi keburukannya lebih banyak. Artinya ya syubhatnya, pemahamannya, pola pikirnya tentang agama yang rusak. Wal'iyadzubillah. Baik, jemaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Ya, perhatikan di kalimat berikutnya, jika Al-Qur'an yang sudah dimudahkan Allah saja masih dinyatakan berat, apalagi ilmu-ilmu selain Al-Qur'an. Karena pertimbangan berat bobotnya itulah Al-Qur'an diturunkan secara bertahap, sejalan dengan berbagai peristiwa yang terjadi. Ya, sebagaimana firman Allah surat Al-Furqan ayat yang 32. Surat Al-Furqan ayat yang ke-32. Ya, kata Allah yang artinya orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak turun kepada Muhammad secara sekaligus? Jadi kenapa nggak langsung 30 juz langsung masuk ke dalam hati Muhammad SAW? Maka kata Allah, demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, yaitu berangsur-angsur, perlahan dan benar. Nah, lihat perkataannya, hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Apa kata Allah? Liyutsabbita bihi fuadak, agar hatimu itu teguh. Ya, agar linutsabbita bihi fuadak, agar hatimu itu kokoh, teguh. Nah, jadi para jamaah azanillahu yakum, orang yang bertahap dalam menuntut ilmu, maka ilmunya akan lebih kokoh dibandingkan orang yang langsung meraup semua ilmu dalam satu waktu atau dalam waktu yang singkat. Nah, jamaah azanillahu yakum ajmain, kenapa demikian? Karena manusia itu sifatnya seringkali jatuh dalam futur. Tahu futur? Lemah, boring, jenuh. Itu manusia. Bahkan Nabi SAW telah mengatakan, inna likulli syirratin fatrah. Inna likulli syirrah fatrah. Ini kata Nabi. Ingat. Jadi kalau Ustaz gimana caranya biar gak futur ya? Maka jawabannya mustahil. Kalau pertanyaannya, Ustaz solusinya ketika futur dibangkitkan kembali semangatnya, ada. Tapi gimana caranya biar gak futur lagi? Mustahil. Karena Nabi SAW yang telah mengatakan, sungguh dalam masa-masa semangat pasti akan datang masa apa? Futurnya, masa lemahnya, masa jenuhnya. Jadi kalau antum ingin menghindar dari itu, antum menghindar dari fitrah Allah yang sudah Allah tetapkan dan tidak akan mungkin berubah. Paham? Itu sunnatullah namanya. Apa sunnatullah itu? Ketetapan Allah. Antum tulis dalilnya ya tentang sunnatullah ini. Ya, ketetapan Allah itu tidak akan pernah berubah. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-62. Ya, lihat di penghujung ayatnya. Kata Allah, "Walan tajida li sunnatillahi
sunnatillahi tabdila. Kalimatnya dengan kata walan, dan tidak akan pernah. Tajida, engkau mendapatkan li sunnatillahi tabdila, untuk sunnah Allah itu perubahan. Dan engkau tidak akan pernah mendapatkan perubahan untuk sunnatullah. Ketetapan apa? Ketetapan Allah. Nah, di antara ketetapan Allah untuk hamba-hambanya, untuk manusia, bahwa manusia ketika berada di masa-masa semangat pasti akan ada masa hilang atau melemah semangat tersebut, yang diistilahkan dengan istilah futur, dengan tak. Futur, lemah, jenuh, bosan, boring, atau kalimat yang sejenis dengannya. Pasti itu. Sekalipun ustadznya. Karena Nabi mengatakan inna likulli syirrat, umum kalimatnya, bukan untuk orang awam saja, tetapi untuk umum manusia. Baik, jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Maka dengan berangsur-angsur tersebut Allah menginginkan agar kokoh ilmunya. Ya, begitu pula dengan orang yang tadi bertahap dalam menuntut ilmu, maka kokoh ilmunya karena dia meraih sedikit demi sedikit. Sebagaimana halnya ya, orang kita lihat, kita pandang bagaimana orang yang dia misalnya, ini diberikan contoh oleh Syekh Shalih Utsaimin, seorang penuntut ilmu yang dia mencoba atau baru memulai menghafal Al-Quran, kemudian dia coba satu halaman atau dia coba setengah halaman, oleh gurunya diarahkan coba setengah halaman dulu. Ustadz, saya mampu satu halaman. Dia coba satu halaman, ternyata dalam satu hari bisa. Ustadz, saya mampu ternyata 2 halaman. Kata gurunya, ya ikuti arahan saya, kalau tidak ya terserah kamu. Maka dia memulai dengan 2 halaman, ternyata 1-2 pekan berhenti. Mana yang lebih baik, setengah halaman tapi continue berbulan-bulan, atau 1 halaman tapi hanya 2 atau 1 bulan saja kemudian berhenti? Mana yang lebih baik? Setengah halaman tapi terus continue. Makanya Syekh Ali Al-Hudhaifi, Imam Masjid Nabawi, beliau berkata, seandainya kita menghafal Al-Quran 1 hari 2-3 ayat saja dari depan, ya 2-3 ayat saja dari depan, setiap hari istiqomah, maka dalam setahun Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sudah hafal. Betul nggak? Al-Baqarah berapa? 200 berapa? Ya. Atau anggaplah Al-Baqarah sama Ali Imran lah misalnya. Ya, karena kan kita seharinya berapa tadi? 2-3 ayat, ya bukan 1 ayat. Itu kalau istiqomah. Tapi sayangnya istiqomah itu berat. Karena yang ringan istirahat. Kan sering bilang saya, ya, istiqomah itu berat. Ingin ringan, ya udah istirahat sudah. Minta istirahat atau diistirahatkan, kan gitu. Ya. Wal'iyadzubillah. Baik. Akan yang satu istiqomah, jaminannya surga. Kalau istirahat jaminannya apa? Ya hilang saja dari letih. Orang beristirahat kan hanya hilang letihnya saja. Tapi ilmu tidak akan bisa diraih dengan bersantai-santainya jasad kita, nggak mungkin diraih. Nah, maka lihat pentingnya keistiqomahan, kemudian bertahap, tidak tergesa-gesa dalam menimba ilmu. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semuanya. Baik jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Ya. Jadi ini hikmah kenapa menuntut ilmu dengan bertahap, agar ilmu yang kita pelajari lebih kokoh. Ilmu yang kita pelajari lebih kokoh, lebih kuat menempel di dalam diri kita dibandingkan ilmu yang dituntut dengan cara yang spontan atau dengan cara tergesa-gesa. Baik jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Sebagai bukti bahwasanya ilmu itu adalah ilmu
adalah ibadah hati. Firman Allah surat Asy-Syu'ara ayat 194. 193 194. Asy-Syu'ara 193 194. Ini sebagai bukti bahwasanya ilmu itu adalah ibadah hati. Dan hati itu akan merasa berat ketika kita nuntut ilmunya dalam keadaan tergesa-gesa, ingin semua ilmu kita raih, kita raup. Ya Allah mengatakan nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Allah turunkan Al-Quran itu Ar-Ruhul Amin lewat siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Ala qalbika, kepada hatimu. Nah, lihat. Ilmu wahyu kepada siapa? Kepada hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litakuna minal munzirin, agar kamu menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Ya, makanya hati akan berat. Ya, sebagaimana tadi katakan Syekh Shalih Utsaimin, sebagaimana seorang yang memikul batu besar terasa berat di tangannya. Ya, antum bawa berapa kilo kan mulai pegel ya. Mungkin pertama wah kuat. Tapi beberapa langkah sudah mulai pegel, ketarik lagi. Ya, otot-ototnya mulai ketarik. Ya, sama orang kayak antum kalau pernah nge-gym ya atau ngangkat barbel itu. Coba kalau instrukturnya bilang, oh badan antum besar, 60 kilo langsung. 3 hari antum gak gerak itu. Betul gak? Antum pernah nge-gym? Ya, Anda pernah ngalami itu semangat di pertama, pengen cepet gede. Disangkanya seminggu bakal besar gitu ya. Wah langsung itu. Itu mandinya sorenya. Iya enggak? Mandi sorenya itu udah, padahal tadinya ngangkat 40 kilo, sekarang sore ngangkat gayung nggak bisa. Itu gayung isinya sekilo nggak? Enggak kan? Nggak bisa. Kenapa? Itulah madorotnya lebih besar dibandingkan maslahatnya. Maslahatnya ada terbiasa ya. Si sel-selnya sudah mulai biasa, sel-sel ototnya itu. Tapi nggak bisa dengan cara praktis begitu, nggak bisa. Bertahap, dikasih yang 10 dulu. Dalam kurun waktu sekian dulu, besoknya tambah lagi. Tambahnya pun paling disuruh setengah kilo atau tambah 1 kilo lagi. Nggak langsung. Ya, antum langsung disuruh yang angkat juara di Tokyo itu ya. Ya patah leher antum, bukan patah tangan, patah sama leher-lehernya. Gitu ya. Makanya ini perumpamaan ya. Begitu pula dengan ilmu. Begitu pula dengan ilmu, dan ilmu agama sudah Allah tetapkan ketetapannya. Ya, ini adalah perkataan-perkataan yang berat, maka perlu dengan cara bertahap, dan itu disampaikan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Dari generasi ke generasi demikian. Maka kita harus contoh mereka dalam kita mencari ilmu. Kalau kita tidak mencontoh mereka, maka kita tidak akan pernah seperti mereka. Jangankan seperti mereka, mendekati mereka saja tidak akan. Ya, mendekati level mereka aja tidak akan kalau kita caranya tidak seperti mereka. Karena mereka sudah menjalankannya. Ya, makanya kita harus sering-sering baca sejarah, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya, terutama ini para ulama dalam mereka menuntut ilmu atau menimba ilmu. Baik, kita lanjutkan jemaah azanillahu wa iyyakum. Syekh berkata, ayat ini merupakan dalil keharusan bertahap dalam belajar ilmu agama dan tidak bersikap tergesa-gesa. Sebagaimana jelaskan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal Mutafaqih dan Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Muqaddimah Jami' At-Tafsir. Di antara syair Ibnu An-Nahas Al-Halabi rahimahullah, ya, beliau berkata, hari ini memperoleh setitik, besok juga setitik dari ilmu-ilmu pilihan yang terus dicari. Nah, jadi selain bertahap, kita pun pilih ilmunya juga harus benar. Jadi sudah mas sedikit, salah lagi yang dicarinya, ya, maka tidak akan benar, tidak akan kokoh ilmu yang kita cari. Ya, kemudian beliau mengatakan, dengan itulah seorang bisa meraih hikmah. Sungguh banjir itu merupakan kumpulan dari tetesan-tetesan air, masya Allah. Banjir, Pak, tahu banjir? Yang menenggelamkan gedung-gedung atau menenggelamkan rumah-rumah, kemudian membuat bergesernya mobil-mobil yang sedang diparkir yang begitu berat, yang perlu dipikul oleh beberapa orang kuat. Tapi karena tetesan-tetesan air yang menumpuk, yang terus turun,
maka itu bergeser, rusak tembok yang begitu kokoh, betul nggak? Nah demikianlah kita dalam menuntut ilmu, setitik, setetes demi setetes, setitik demi setitik, maka menjadi orang yang mumpuni dan orang yang mendalam ilmunya. Ya, ini tentunya khususnya untuk para penuntut ilmu khusus ya. Kalau antum yang jarang-jarang atau pengajian umum seperti ini, maka harus lebih giat juga. Ya, artinya harus lebih pintar dan cerdik juga dalam menuntut ilmu. Ya, ilmu apa yang perlu saya pelajari untuk kehidupan saya? Ya, utamanya ini masalah adab. Ya, ini adab sangat penting, apalagi nanti kita masuk di prinsip ya, ini saya antum kalau bisa baca ya, baca matannya dulu, itu penting. Nah, di poin ke-10 nanti ya, ini penting akan kita tekankan. Jadi menjaga adab ilmu itu luar biasa pembahasannya. Ya, seringkali murid itu tidak mendapatkan keberkahan ilmu karena kurang adabnya dalam menuntut ilmu, baik di majelis ilmu atau kepada gurunya. Makanya semua ulama ya dari zaman ke zaman menukil perkataan-perkataan bahwasanya ilmu itu diraih kalau adabnya benar. Ilmu itu diraih sesuai dengan adabnya. Semakin baik adabnya, semakin akan baik ilmunya. Tapi kalau adabnya tidak baik, itulah kapasitas ilmu yang dia akan dapatkan. Ya, nanti kita akan tekankan dalam poin yang ke-10. Nah, dan ini ya semua poin yang kita bahas di kitab ini semuanya berkaitan dengan adab penuntut ilmu yang harus kita pelajari, kita dalami, kita renungkan, kemudian kita berusaha terapkan dan praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin dapat ilmu dan keberkahannya. Ya, kalau tidak maka ya sudah, kita kembali kepada kebiasaan-kebiasaan kita. Baik, jamaah azani Allah wa iyyakum ajmain, kita lanjutkan. Konsekuensi dari adanya tahapan belajar adalah memulainya dengan matan-matan ringkas. Ini sudah pernah kita singgung ya. Di setiap disiplin ilmu dihafal dan dipahami, bukan membaca kitab-kitab tebal yang belum waktunya untuk dipelajari. Ya, nah, antum ya tiba-tiba bukanya apa yang tebal-tebal ya banyak ya. Misalnya anggaplah Fathul Majid gitu ya. Kemudian Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, antum langsung pertama nuntut ilmu ana mukhatamkan ini. Baru muqaddimah futur langsung itu. Ya, baru muqaddimah, tebal benar, kapan ana selesai? Muqaddimah aja ana belum paham nih. Lihat tebalnya kitab, wah sudah angkat tangan sudah. Kan banyaknya begitu. Ya. Maka dari matan-matan yang kecil aja dulu. Matan-matan yang kecil aja dulu. Makanya kayak kitab hadis misalnya Arba'in Nawawi, kan begitu. Ya, dari kitab hadis. Kemudian tafsir kalau antum mau apalagi di zaman sekarang ini ya banyak seperti tafsir Syekh Sa'di yang ringkas atau tafsir Muyassar. Nah, kan yang ringkas-ringkas. Ya, karena kalau untuk orang awam ya tiba-tiba dikasih yang tebal, ya tadi futurnya lebih cepat dibandingkan semangat yang cepat datang. Jadi futur yang cepat datang, yang cepat hadir lebih sering dibandingkan semangat yang cepat datang juga. Baik. Kemudian berikutnya, barang siapa mengkaji kitab-kitab besar sebelum waktunya, bisa jadi ia membahayakan agamanya. Ya, yang bahayanya itu kembali kepada agamanya. Antum tahu bahaya agama? Ya. Jadi yang rusak agamanya, artinya harusnya dia istiqomah dalam belajar, gara-gara dia dalam tahapan belajar yang nggak benar, ditinggalkan itu. Rutinitas dan kebiasaan dia dalam menimba ilmu dia tinggalkan. Kenapa? Karena dalam caranya di awalnya dia salah. Maka rugi nggak agamanya? Rugi. Harusnya istiqomah, dia tinggalkan majelis ilmu. Harusnya istiqomah baca, dia tinggalkan hobi membacanya. Karena dalam tahapan mencari ilmunya tidak tepat dan tidak ada yang mengarahkan. Bahkan bisa berakibat pada hilangnya ilmu. Tadi ya, futur tinggalkan di akhirnya. Sebuah mutiara ungkapan bijak disampaikan Abdul Karim Ar-Rifai, seorang ulama Damaskus di abad lampau. Beliau mengatakan ta'amul kabir summus sighar.
makanan orang dewasa adalah racun bagi bayi. Ya tadi yang saya bilang, satu suap nasi isinya jengkol, pete, sambal disuapkan kepada seorang bayi, maka yang terjadi ya keracunan, muntah-muntah dia, demam. Ya, bukan malah memberikan asupan makanan yang baik buat tubuhnya, melainkan justru membahayakan dirinya. Ya. Nah, jamaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Sebagai kesimpulan ya dari pembahasan kita di poin ke-8 ini, maka saya ingin sampaikan bahwa ya, ini khususnya ya saya ingin tekankan untuk santri atau untuk orang tua yang punya anak yang akan dipondokkan ya. Maka tekankan perkara ini ya. Arahkan mereka agar mereka bertahap dalam menuntut ilmu. Dan yang paling utama saya sering ingatkan, paling pertama orang penuntut ilmu itu menghafal Quran. Dari zaman ke zaman begitulah sunnahnya para ulama. Ya, kalau dikatakan sunnah para ulama maksudnya adalah kebiasaan, ya, metode cara para ulama menuntut ilmu. Mereka menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Maka jangan salah dalam memprioritaskan dan dalam kita memulai belajar. Ustaz, apakah ini berlaku untuk menuntut ilmu yang ya dia pengajiannya hanya pekanan saja? Berlaku. Ya, untuk teman-teman sekalian, para ikhwan, para akhwat, juga bapak-bapaknya, ya coba hafalkan Al-Quran walaupun 1 ayat sehari. Hilang lagi, hafalkan lagi. Hilang, hafalkan. Ya, belum hafal, dihafalkan. Nanti terus dimurojaah. Kalau kita tidak memulai, ya, kemudian kematian datang, maka hanya penyesalan yang akan menimpa kita. Kenapa kok tarsok? Bentar, besok. Bentar lagi, besok. Besok aja deh. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kamu akan tahu akibatnya. Kenapa? Karena sudah ditunda-tunda, ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal karena telah menyia-nyiakan waktu dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, gunakan waktu sebaik-baiknya, terkhusus untuk ya kita katakan yang masih usianya di bawah 35, apalagi di bawah 30, apalagi masih kepala 20-an, yang belum punya kesibukan, sibukkan diri dengan ilmu. Ya, untuk bapak-bapak, untuk yang di atas 35, untuk yang 40, apalagi di atas itu, maka sibukkan juga dengan ilmu walaupun tidak sebagaimana sibuknya para pemuda yang mereka masih diberikan kemampuan untuk menimba ilmu lebih, ya, tapi jangan lupa juga sibukkan diri dengan ilmu. Apalagi di zaman yang penuh fitnah ini, para bapak ini ya dan ibu-ibu, ya banyak baca kitab, banyak baca sirah nabawi, ya kemudian banyak baca tafsir Quran, setidaknya minimal terjemah Qurannya. Nah, ini nasihat untuk agar kita tidak ya banyak waktu yang terbuang ya. Kemudian murojaah yang sudah dipelajari juga penting. Baik, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah nanti pada Isya kita lanjut sedikit lagi dan kita buka sesi tanya jawab bagi ikhwan dan akhwat yang hadir di majelis ini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.